Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah mengenai hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, yaitu diantaranya adalah dapat menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia, lalu dapat menerapkan konsep massa molekul relatif dalam perhitungan kimia, dapat menerapkan persamaan kimia dalam perhitungan kimia, dapat menerapkan konsep mol dalam perhitungan kimia, dapat menerapkan kadar zat dalam perhitungan kimia, dan dapat menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Oke, peta konsep pada bab ini adalah, jadi pada perhitungan kimia itu sendiri, kita menerapkan yang namanya hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum-hukum dasar kimia itu di sini ada 5 macam ya. Ada sebenarnya hanya 3 yang paling utamanya ya. Namun di sini ada 5. Yang paling pertama itu adalah hukum Lavoisier, ya. Lalu yang kedua adalah hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir adalah hukum Avogadro. Nah, perhitungan kimia ini nanti dia akan berbasis kepada yang namanya konsep mol, ya. Nah, konsep mol ini ada hubungannya dengan jumlah mol, ya kan? Dengan jumlah mol, lalu jumlah mol ini nanti yang akan kita aplikasikan untuk menentukan zat, ya, menentukan persamaan kimia, dan menentukan perbandingan koefisien daripada suatu reaksi yang terjadi. Nah, jumlah mol ini bisa dikonversi, ya, dikonversi untuk menentukan jumlah partikel, massa zat, kadar zat, volume zat, gitu ya. Nah, untuk volume zat ini nanti dia dipengaruhi oleh namanya tekanan dan suhu, ya. Nah, untuk menentukan jumlah partikel, massa zat, kadar zat, dan volume zat, ini diperlukan data-data sebagai berikut. Ada massa atom relatif, ya, sama massa molekul relatif. Massa atom relatif atau AR ini adalah massa yang dimiliki oleh suatu unsur. Tapi kalau massa molekul relatif, ini adalah MR, ya, atau massa yang dimiliki oleh suatu molekul, gitu ya, molekul senyawa. Ya, jadi MR ini adalah gabungan daripada AR gitu ya. AR kalau digabung-gabungin dia jadi MR gitu. Nah, AR sama MR ini nanti bakal berhubungan dengan yang namanya penentuan rumus empiris dan rumus molekul gitu ya. Nah, rumus molekul ini nanti berdasarkan molekul yang terikat ya kan di dalam rumus tersebut ada senyawa yang namanya senyawa hidrat atau mungkin senyawa anhidrat. Ya, senyawa hidrat ini adalah senyawa yang mengikat molekul air, sementara anhidrat ini dia tidak mengikat molekul air. Gitu. Lanjut, kita masuk ke materi kita yang paling pertama banget, yaitu hukum-hukum dasar kimia. Nah, untuk pertemuan kali ini, hukum dasar kimianya itu hanya ada 2 yang akan kita bahas, ya kan? Yaitu mengenai hukum Lavoisier sama hukum Proust. Oke, yang pertama kita masuk ke hukum Lavoisier. Untuk hukum Lavoisier atau diketahui juga sebagai hukum kekekalan massa. Ya. Nah, jadi hukum Lavoisier ini dikatakan oleh si Lavoisier di mana dalam sistem tertutup ya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dan jadi di sini dikatakan bahwa apabila dalam suatu reaksi ini ya kan, sebelumnya misalnya pada reaksi ini kita menggabungkan dua buah zat, zat A dan zat B, gitu ya. Di sini contohnya misalnya ada CaCl2 sama Na2SO4, gitu ya. Misalnya CaCl2 ini sekian gram masanya, Na2SO4 ini sekian gram masanya. Sebelum dia dicampurkan atau direaksikan, gitu ya, ketika kita hitung massa keduanya itu adalah 300,23 gram. Nah, terus ketika kita campurkan mereka gitu ya, ini kan tertutup nih. Jadi di dalam si Erlenmeyer ini ya kan, mereka diguncangkan sehingga yang si CaCl2 ini tadinya di dalam test tube dia jadi keluar ya kan ke Erlenmeyer. Nah, sehingga dia bergabung seperti ini. Nah, kita lihat setelah itu kita timbang lagi ternyata massanya juga sama. 300,23 gram. Jadi di sini dapat kita simpulkan adalah suatu senyawa ya, suatu reaksi yang terjadi pada saat sebelum ataupun sesudahnya itu dia memiliki massa yang sama. Gitu ya. Nah, hukum ini disebut sebagai hukum kekekalan massa.
Nah, di sini ada contoh-contohnya. Di sini misalnya ada massa zat yang bereaksi itu misalnya besi sama sulfur gitu ya. Mau si besinya 14 gram, sulfurnya 8 gram, nanti ujung-ujungnya pasti hasilnya adalah 22 gram FeS2 gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang lain nih, 28, 16, hasilnya 44. 4224, 66, 5632, hasilnya 88 gitu ya. Ini maksudnya adalah nih, jadi si besi dicampurin sama si sulfur, nanti hasilnya setelah itu bakal massa itu sama dengan massa sebelum si sulfur sama besi ini ditambahkan gitu. Maksudnya kayak, jadi besi sendiri ditambah sama sulfur sendiri, kalau digabungkan jumlah massanya, nanti bakal sama dengan massa setelah mereka bereaksi. Gitu. Begitu juga di sini dengan contohnya ada lagi gas hidrogen sama gas oksigen. Ya. Jadi intinya di sini adalah massa ketika mereka sebelum bereaksi sama massa mereka sesudah bereaksi itu adalah sama. Gitu. Nah, namun di sini coba kita lihat bagaimana dengan kan kita kalau misalnya camping gitu ya, sering bikin api unggun. Kira-kira massa si kayu sebelum dibakar, setelah dibakar, setelah dia jadi abu, bakal sama gak ya? Gitu ya. Bakal sama gak ya ininya, massanya gitu ya. Nah, massanya itu gak bakal sama ya. Kenapa? Karena gini. Karena dia kan dilakukan reaksinya di tempat yang terbuka, tidak di tempat yang tertutup, sehingga zat-zat yang lainnya, yang misalnya dalam bentuk uap air gitu ya, atau misalnya dalam bentuk gas, itu bakal terbang di udara bebas. Sehingga massa si abu itu nanti, itu bakal tetap lebih kecil daripada massa sebelum si abu ini menjadi abu gitu ya, pada saat dia masih menjadi kayu gitu. Makanya itu tadi, di hukumnya tadi kan dijelaskan ketika dalam ini ya, tempat yang tertutup ya, atau wadah tertutup gitu. Ketika suatu reaksi dilakukan gitu ya, maka massa daripada reaksi tersebut dari saat dia sebelum reaksi sama sesudah reaksi akan sama. Tapi kalau misalnya ini, karena dia dilakukannya di udara bebas, ya kan, untuk membakar si kayu kan kita butuh oksigen, ya kan. Nah, ketika kita sudah membakarnya, nanti hasil dari pembakaran ini adalah si abu, terus ada karbon dioksida dalam bentuk gas dan ada uap air. Otomatis karbon dioksida dan uap air itu dia pergi ke udara, ya kan? Nggak ada di dalam abu ini. Nah, sementara yang kita timbang itu adalah si abu, gitu ya. Otomatis massanya nggak bakal sama ketika dia masih sebelum bereaksi sama setelah bereaksi. Makanya kita hanya bisa membuktikan hukum tersebut pada saat kita melakukan reaksi di dalam ruang yang tertutup, ya, atau di dalam wadah yang tertutup. Nah, gitu juga dengan besi yang berkarat, ya. Massa besi sebelum dan sudah berkarat, sama nggak ya, gitu ya. Ketika besi itu belum berkarat, maka dia hanya masih dalam bentuk Fe, gitu ya, besi, gitu ya. Ketika dia sudah berkarat, itu namanya adalah Fe2O3. Si besi dia sudah berinteraksi dengan oksigen. Ketika dia udah berubah menjadi Fe2O3, otomatis ada oksigen di dalam si besi, ya kan? Ada oksigen yang bergabung dengan si besi. Kalau misalnya ada unsur yang lain udah bergabung ke dalam unsur yang tadinya sendiri, gitu ya, otomatis massanya bertambah dong, ya kan? Jadi di dalamnya ada massa Fe dan ada massa oksigen, gitu. Otomatis massa besi yang setelah berkarat akan lebih besar massanya, gitu ya, dibandingkan besi yang dia belum berkarat. Tuh. Oke, ini adalah contoh soal ya. Pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan 4 gram oksida magnesium. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi itu? Nah, berarti dari reaksi ini nanti tinggal kita kan mau mencari yang O2 nih. Ya udah tinggal 4 gram dikurang 2,4 gram. Nah, berapa hasilnya? Itulah massa CO2. Gitu ya, karena ingat massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, gitu ya.